Allah dengan tangan manusia. Tangan kita terbatas. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tangan Allah luar biasa. Kata Allah, "Al-ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah." Sungguhnya bumi akan di dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Was samawati matwiyatun bi yaminih. Bahwasanya langit dilipat dengan tangan kanan Allah. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula. Allah memegang langit dan bumi agar tidak bergeser, agar tidak hilang. Allah jaga. Alam semesta ini kecil. Allah di luar sana begitu maha besar. Alam semesta hanya dalam genggaman apa? Allah. Apa kamu disamakan dengan tangan kita? Oleh karenanya kita hanya mengimani Allah punya tangan, Allah punya wajah, tapi tidak sama dengan makhluk. Paham? Neraka ditanya, apakah kamu sudah penuh? Maka neraka mengatakan, apakah ada tambahan? Tambahkan ke atasku. Terus saja neraka mengatakan, hal min mazid, hal min mazid. Adakah tambahan? Adakah tambahan? Sampai Rabbul Izza wal Jalal, Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tinggi dan maha mulia, meletakkan telapak kakinya pada neraka sehingga membuatnya berkerut seperti berkerutnya daging, dan berkata, neraka mengeluarkan suara, qattun qattun wa biizzatika, cukuplah, cukuplah dengan kemahamuliaanmu. Saksi bahasan kita adalah Allah Azza wa Jalla di sini punya telapak kaki, berarti ada sifat fisiknya Allah, gitu kan. Selain fisik, tangan, kaki, mata, wajah, semua itu disebutkan Allah Azza wa Jalla punya. Tetapi nanti kita belajar Al-Wahidi yang satu, Al-Alimi yang maha mengetahui, Al-Fardi yang satu-satunya, tuh itu hampir sama dengan Al-Wahid. Ada perbedaan sedikit, cuman saya tidak masuk pada perbedaannya ya. Al-Ghani yang tidak butuh kepada selainnya, itu Al-Ghani. Nah ini kita katakan kita kaya. Misalkan ada orang kaya ya yang disebut apa 9 naga tuh, naga bonar. Itu kan kaya. Allah pun kaya. Oh, kamu menyamakan dengan Allah. Begini ya, kalau kamu mengatakan bahwa saya ini boleh menyamakan Allah dengan makhluk karena kamu pun menyamakan Allah dengan makhluk, itu istilahnya Wahabi itu. Saya boleh mengatakan Allah itu di atas, bertempat di aras, boleh saya mengatakan. Dan itu tidak menyamakan dengan makhluk. Kenapa? Karena kamu pun suka mengatakan Allah mendengar, Allah melihat, itu pun menyamakan dengan makhluk. Nah kalau istilahnya seperti itu berarti kamu membolehkan menyamakan Allah dengan makhluk. Karena ada yang kamu sangka orang menyamakan Allah dengan makhluk. Gak boleh kita itu tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Makanya bagaimana cara tidak menyamakannya itu? Menafikan sisi samanya apabila lafadznya sama. Tuh. Allah mendengar, kita mendengar, sama tuh ngomong gitu mah. Menisbahkan sifat makhluk kepada Allah atau menisbahkan sifat Allah kepada makhluk, kita bilang tidak. Kenapa? Kita bahas perbedaannya. Nih hakikatnya mendengar makhluk mah begini dan begitu, hakikatnya melihat Allah mah begini dan begitu. Meskipun kita tidak tahu kepada hakikatnya. Kalau kata orang mantik itu, kita membedakannya dengan apa? Dengan arod. Membedakannya itu bukan dengan fasol. Itu pun arodnya arod manfi, bukan arod subuti kalau kepada Allah itu. Makanya kita mengatakan, ayo mendengarnya beda bagaimana? Kalau misalkan Allah mendengar, kita mendengar, tapi kamu tidak mengatakan Allah sama dengan makhluk. Oke, kita bahas mendengarnya makhluk. Mendengarnya makhluk, hakikatuhu apa? Hakikatnya mendengarnya makhluk itu adalah bergetarnya gendang telinga. Karena ada rangsangan dari udara yang bergerak. Karena ada vibrasi. Karena ada vibrasi udara, maka gendang telinga bergerak. Nah, bergeraknya gendang telinga itulah yang disebut apa? Mendengar. Di siapa? Di makhluk. Di Allah, bukan itu. Apa tuh? Yang nggak tahu ya jelas bukan itu. Oh, kita sebutkan tuh. Mendengarnya manusia dengan alat, yaitu gendang telinganya. Mendengarnya Allah tidak dengan alat. Mendengarnya manusia hanya kepada suara saja, tapi mendengarnya Allah kepada semua perkara yang mawujud. Tuh. Itu bedanya. Jadi kita sebutkan lafad. Kalau lafadnya ini sama dengan yang tetap kepada makhluk, maka kita bahas hakikat yang ada pada makhluk. Ini apa?
kemudian kita nafikan. Paham? Nah, beda, apa bedanya? Pokoknya mah beda. Ya tuh bahas, kalau nggak mau bahas yang di Allahnya, bahas yang di makhluknya, kemudian nafikan ini makhluknya dari Allah. Makanya kalau ulama salaf itu yang benar begini, apakah Allah itu lahu yadun? Kalau diterjemahkan apakah Allah punya tangan? Oke, kita bahas begitu ya. Allah sendiri yang mengatakan, misalkan yadullah fauqa aydihim. Oke, berarti kalau diterjemahkan Allah itu ada tangan, begitu. Nah, apa bedanya? Kita bahas tangan di manusia itu bagian dari zatnya, tangan di Allah itu bukan bagian dari zatnya. Tangan di manusia itu adalah jirim, ada apanya namanya itu, ada panjangnya, ada lebarnya. Tangan Allah itu karena bukan zat, tidak ada lebarnya, tidak ada panjangnya. Kalau tangan manusia itu bagian dari zatnya, tangannya Allah bukan bagian dari zatnya. Ya itu apa? Enggak tahu, pokoknya itu sifat Allah sudah kalau mau menetapkan. Makanya ulama salaf bilang wallahu a'lam, menetapkan apa yang Allah tetapkan. Tapi sifat-sifat kemakhlukannya dihilangkan. Makanya si Salafi Wahabi mereka itu tatkala mendeskripsikan Allah, yang mereka deskripsikan itu buto ijo. Jadi yang mereka deskripsikan itu apa? Raksasa. Allah itu besar, tangannya besar, lebih besar daripada dunia dan seisinya. Semua alam ada pada genggaman Allah. Lah, kayak gitu mah bukan ngejelasin ilah, itu mah ngejelasin raksasa. Monster itu mah. Ya. Menjelaskan monster begitu. Awas tuh. Kita mah jangan masuk, itu akidah-akidah najis. Tidak boleh ada di dalam kalbu. Kalau kita mau menetapkan, jangan diterjemahkan pun jangan. Oke, lahu yadun. Ya, lahu yadun. Allah punya yad. Oke. Yaduhu laisa yadina. Yadnya Allah bukan yad kita. Bagaimana? Kita bahas tangan kita tuh. Tangan kita tuh anggota dari zat kita. Tangan Allah bukan anggota dari zatnya. Ya. Tangan kita itu materi, tangan Allah bukan materi, tangan kita itu ada panjangnya, ada lebarnya, tangannya Allah itu bukan panjang, bukan lebar karena bukan bagian zatnya. Apa? Ya nggak tahu, begitu. Itulah yang namanya tafwid. Nah itu ya.